Shalom warga kerajaan, pembalikan keadaan adalah satu tema besar di dalam firman Tuhan. Kita belajar hari ini tentang 2 Tawarikh 7 ayat 14. Apabila umatku, tidak untuk semua orang ya, yang atasnya namaku disebut. Kita dipanggil Kristen kan, pengikut Kristus. Merendahkan diri, this is the key. Orang sombong tidak didengar doanya, apalagi sombong rohani. Berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari Samayim, dari sorga, dan mengampuni dosa mereka dan heal their land. Land, Eretz juga bicara bumi ini dan bicara tentang ini ya. Tubuh kita kan dibuat dari bumi. Tetapi sebelumnya adalah Tuhan mendengarkan doa dari Salomo pada malam hari. Ada malam hari dalam hidup kita, jangan khawatir. Malam dulu baru siang ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel pindah hari itu jam 6 sore ya, jam 6 sore, malam dulu baru siang. Itu adalah satu pattern. Nah kemudian apabila aku menutup langit, ini hukuman kalau kita berdosa. Tidak ada hujan, no blessing. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, melepaskan penyakit sampar. Kita sering mengalami kan pandemi, tapi bersama Yesus kita rubah jadi akademi. Tapi jangan lupa saudaraku, ada satu kunci untuk mengalami pemulihan. Perhatikan, kalau nggak ada hujan, nggak ada blessing, lalu dimakan oleh belalang, something must be very wrong. Mari kita menendahkan diri, cari wajah Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan David ketika 3 tahun Yehuda tidak, yaitu Israel dan Yehuda, tidak ada hujan, tidak ada blessing. Itu sesuatu yang aneh sekali. Kalau selama bumi masih ada, mesti ada kemarau, ada hujan. Tetapi ketika David menendahkan diri, he found the key, yaitu Saul, raja sebelumnya, genocide, melakukan pembumi hangusan, penghancuran kepada bangsa Yebus. Dan ketika David menyelesaikannya, Tuhan kembali mendengar doa untuk negeri itu. Ketika dia menghormati Saul dan membawa, yaitu mayatnya dan juga tengkoraknya ya, dibawa kembali bersama Jonathan putranya, dimakamkan dengan kerajaan. Maka Tuhan kembali mendengarkan doa untuk negeri itu. Sekiranya kita bisa belajar sesuatu hari ini. Kalau tidak ada hujan, tidak menghasilkan hasil, dan juga dimakan oleh belalang, come on, ada kuncinya nih. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan kembali memulihkan bumi ini, negeri ini, dan bumi mengeluarkan hasilnya. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini, bulan yang baru ya. Kita sudah memasuki bulan Agustus Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita terus berharap kepada Tuhan yang kita sembah, di mana Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan yang kita kenal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan adalah Tuhan yang sama. Amin. Tuhan masih ada pertolongan buat kita. Tuhan masih menyediakan berkat untuk kita. Dan bulan ini pun kita akan terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau menyatukan setiap hati kita. Kita datang dengan segenap hati dan rindu untuk menyembah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan setiamu yang boleh kami nikmati sampai dengan hari ini. Semua yang boleh kami lakukan hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini kami pun ada dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semua karena anugerah Tuhan yang baik untuk kami. Pagi ini kami bersyukur dan kami mau bersama-sama datang menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu dengan satu tujuan yang sama untuk kami memuliakan Engkau. Dan kami percaya bahwa kemenangan terjadi
di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini saat kami bersatu menyembah di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini dan mempersembahkan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu untuk ibadah kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau.
setiap hati kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, sekali lagi katakan dengan segenap hati, kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan-Mu Tuhan, pemulihan terjadi di sini. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan terjadi di tempat ini karena kami menyembah Tuhan kami yang hidup dan luar biasa. Dan kami mau rindu untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Hanya Yesus yang terbesar dan termulia dalam hidup kita, amin. Boleh salam kasih tahu kanan kiri, Yesuslah yang terbesar dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari bersama katakan, Kau terbesar dan mulia, amin. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati bersama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Yes, amin. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
biarlah semua memuji Engkau. Setiap makhluk ciptaanmu semuanya memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Biar Kau yang memulihkan setiap hati kami, membentuk setiap hati kami seperti Engkau Tuhan. Bentuklah
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Ya, ini bulan yang luar biasa karena Agustus kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Ini tahun yang ke-81 dan juga Agustus merupakan hari ulang tahun, bulan ulang tahun gereja kita, dan ini menginjak tahun yang ke-15. Saya percaya banyak hal yang sudah kita lewati, banyak hal yang sudah kita kerjakan. Satu hal yang saya ingat dari Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kalau kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, jelas ayat ini menegaskan bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kekuatan hidup orang percaya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari hidup yang melekat kepada Kristus. Jadi kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena kekuatan kita. Mungkin kita bangun pagi, mempersiapkan segala sesuatunya, itu seperti hari-hari yang sudah kita lewati, dan itu terus kita lakukan tanpa menyadari bahwa satu saat kalau Tuhan mengizinkan kita tidak bisa bangun, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya pagi ketika saya biasa berdoa baik di jalan dengan istri dan anak, saya sering sampaikan bahwa bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh ada di hari yang baru. Dan minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus, tahun dimana kita akan merayakan juga tahun yang ke-15 gereja kita GBI Rock Semarang ini. Saya percaya penyertaan yang luar biasa, dan masih ada beberapa bulan di tahun 2026 yang akan kita lewati. Saya percaya, saya yakin masih ada hal-hal besar yang Tuhan akan nyatakan, mujizat, keajaiban, dan hal-hal yang benar-benar dahsyat yang akan kita alami bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, karena kami tahu setiap hari adalah anugerah. Dan kami tahu kalau sampai dengan hari ini kami pun boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena Engkau, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang benar-benar akan mengubah cara pandang kami selama ini, cara pikir kami selama ini, dan terlebih mengubah cara hidup kami untuk benar-benar melekat kepada Engkau, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kita punya value, punya quality ya, dan juga hari-hari ini seringkali saya sampaikan ketika Tuhan taruh sesuatu untuk diingatkan, untuk mengingatkan
kepada setiap kita yang ada di dalam komunitas gereja GBI Rock Semarang, yaitu berbicara tentang visi lokal daripada gereja kita, yaitu menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang bertumbuh, dan menjadi gereja yang berdampak. Nah, tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Ayat dasar yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Tapi saya akan bacakan di ayat 6 dan 7. Ini sesuatu yang luar biasa karena judul perikopnya pun juga berbicara tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Dikatakan di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman seperti yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini luar biasa sekali ketika saya mendengar, membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan di ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semakin luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara buka sosial media kita, banyak ya motivasi, banyak quote, banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan. Hanya masalahnya apakah semuanya itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu seperti yang bulan lalu kita belajar, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya, menjadi seorang penyembah yang benar-benar ya menyembah akan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa jemaat di Kolose pada waktu itu sedang menghadapi berbagai ajaran yang berusaha untuk menggeser fokus mereka dari Kristus. Ini enggak ubahnya dengan apa yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya benar, sepertinya baik, ya. Tetapi kalau itu bukan sesuatu yang dari Tuhan, tentunya kita mesti harus waspada, harus berhati-hati. Karena apa? Di sini juga ada yang mengajarkan filsafat manusia, ya, tradisi bahkan pengalaman-pengalaman rohani tertentu sebagai syarat untuk menjadi agar lebih rohani. Sepertinya rohani, tetapi ternyata rohana, katanya seperti itu, ya. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa setelah seseorang menerima Kristus, mereka tidak boleh membangun hidup di atas hikmat manusia tadi, atau tradisi-tradisi yang ada, atau pengalaman-pengalaman secara pribadi yang sepertinya itu baik, tetapi kalau itu bicara tentang pengalaman pribadi, itu bukan bicara tentang sebuah kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi semua harus kembali kepada yang namanya kebenaran firman Tuhan, ya. Kalaupun saya pernah menyaksikan bagaimana Tuhan hidup, Tuhan itu ajaib, ya. Itu pengalaman secara pribadi. Dasarnya pasti juga karena ada hal-hal yang luar biasa yang secara kebenaran itu dinyatakan. Saya ingat bagaimana ketika beberapa puluh tahun lalu, ya, Tuhan memberkati kami dengan rumah yang luar biasa. Ya, ini sering kali saya juga saksikan. Dan itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Walaupun tetap bayar, tapi caranya Tuhan itu luar biasa. Ya. Nah, satu hari ketika secara pribadi saya bertanya, kok bisa Tuhan? Ya, artinya kami ini ngalami hal yang seperti itu. Ya.
Kemudian Tuhan ingatkan dari 1 Korintus 15 ayat 58, bagaimana apapun yang kita kerjakan, itu semua tidak ada yang sia-sia. Dan Tuhan lakukan dengan caranya yang ajaib. Nah, itu bicara kembali kepada apakah kita ini benar-benar meyakini kita punya Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya. Aktivitas itu harus menjadi sebuah awasan buat kita. Makanya kita bergereja di tempat ini, ya, secara manusiawinya saya rindu bangku-bangku yang kosong hari ini terisi penuh dengan jiwa-jiwa yang ada. Tetapi esensi dari semua yang ada adalah siapapun yang hadir, yang datang beribadah. Ya, sering kali saya katakan bahwa semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Dan tangkap akan setiap janji firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikan melalui kebenaran firman yang didengar. Nah, sekali lagi karena itu Paulus mengingatkan bahwa setelah seseorang menerima Kristus, mereka tidak boleh membangun hidup di atas hikmat manusia, melainkan tetap ya harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang benar-benar sudah menerima Yesus Kristus, ya kita yang ada sekarang ini, di dalam kehidupannya, apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya menjadi, ya, di dalam segala aktivitas kita, di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan lihat kembali dari Kolose 2 ayat yang ke-7a. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Poin yang pertama yang kita harus benar-benar menjadi bagian, ya, gaya hidup kita. Ketika kita ini menyadari bahwa kita ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, menjadi satu-satunya Tuhan, menjadi satu-satunya Raja di atas segala raja yang ada, atas hidup kita. Ya. Yang pertama adalah Kristus sebagai fondasi. Jadikan Kristus itu benar-benar menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Melalui ayat ini sekali lagi Paulus memakai dua gambaran yang sangat kuat. Yang pertama itu berbicara tentang berakar. Ya. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, berakar artinya seperti pohon yang akan memperoleh kekuatan dan kehidupan dari akar yang tertanam di dalam. Ya, tertanam di dalam tanah. Kemudian dibangun, ya. Dan dibangun di atas Dia. Nah, dibangun di sini artinya seperti sebuah bangunan yang kokoh karena memiliki fondasi yang kuat. Ya. Fondasi sendiri adalah bagian paling dasar dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan dan menyebarkan beban bangunan ke tanah agar bangunan tetap kokoh, stabil, dan tidak mudah roboh atau ambruk. Jadi tanamkan terlebih dahulu fondasi yang mantap. Ya, di sini yang siap-siap mau menikah, ya, tentunya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Karena perkembangan zaman yang ada seperti sekarang ini semakin hari semakin mengerikan. Ya, banyak cara iblis, cara setan untuk mengelabui kita. Ya. Karena memang
Itu spesialisasinya setan ya. Licik, banyak tipu muslihat. Ya, sepertinya baik, tapi ujung-ujungnya mendatangkan maut. Ya. Nah, sekali lagi, fondasi adalah bagian paling dasar dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan dan menyebarkan beban bangunan ke tanah agar bangunan tetap kokoh, stabil, dan tidak mudah ambruk. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah tempatkan Kristus, jadikan Kristus itu benar-benar sebagai fondasi di dalam segala aspek hidup kita. Karena fondasi itu akan menentukan kekuatan daripada sebuah bangunan. Ya. Saya kemarin sempat mereview beberapa tahun lalu ketika saya menyampaikan juga apa yang berkaitan dengan fondasi. Ya, saya ingat karena beberapa tahun lalu saya juga ada satu tenan yang Pak Agus sekarang kerjakan ya di BINUS. Itu masih kosong ya, masih banyak sekali tanah-tanah yang belum dibangun. Kemudian satu hari saya lewat, ada satu area yang cukup luas dan ternyata tempat itu akan didirikan Mall 23. Ya, saya nggak ngerti namanya waktu itu, hanya lihat aja truk besar-besar, kemudian mereka bawa paku bumi ya, dan itu benar-benar sangat-sangat banyak sekali ya yang dibawa ke sana, kemudian ditancapkan. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara lihat setelah beberapa tahun sekarang yang terjadi, itu sudah berdiri bangunan mallnya yang megah ya, yang katanya terbesar, nggak tahu di Jawa Tengah atau di mana, tapi itu memang besar sekali ya, Mall 23. Nah, tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bahwa kalau kita mau belajar arti daripada menempatkan Kristus sebagai fondasi, itu efek dampak yang ada itu jelas, itu semua akan bisa kita pelajari dan kita akan alami secara pribadi. Karena sekali lagi jelas apa yang Paulus sampaikan itu benar-benar sebuah pesan yang sangat jelas bahwa pertumbuhan yang sejati itu benar-benar bukan hanya bertumbuh di dalam pengetahuan atau aktivitas, tetapi kehidupan yang semakin benar-benar berakar kepada Kristus, memiliki fondasi iman yang kuat dan tetap teguh di tengah berbagai tantangan dan pengaruh dunia yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tolong slide-nya bisa dilanjutkan. Nah, ini gedung yang ada atau gedung pencakar langit yang ada di Dubai. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah sempat ke sana ya. Saya belum. Ya, saya berharap next satu saat Tuhan izinkan untuk bisa melihat secara fisik ya gedung pencakar, salah satu gedung pencakar langit yang ada di dunia ini ya, namanya Burj Khalifa. Ini tingginya sekitar 828 meter dengan lebih dari 160 lantai Bapak Ibu Saudara. Jadi 828 meter itu ya, kalau 1 kilo itu kan 1000 meter ya, 1000 meter. Nah, di sini Pak Oscar kayaknya yang paling tinggi. Tingginya kira-kira berapa meter Pak? 170. Nah, kalau ini 828, kalau Pak Oscar itu dibuat ilustrasinya ya, ditumpuk itu ada berapa Oscar yang ditumpuk ke atas ya, saking tingginya Bapak Ibu Saudara, 828 meter dengan lebih dari 160 lantai. Kemarin
beberapa waktu lalu saya ada di Paragon ya. Itu juga ternyata ada lantai berapa, 7 atau 8 saya lupa. Itu cukup tinggi. Dan karena Jemima mengajak saya terapi ya, karena ada bulan promo di sana katanya sekalian ya. Bapak Ibu, karena pagi ya, berkaitan dengan boyok saya beberapa waktu lalu, mau ndak mau akhirnya ke Paragon, ke Hotel Po. Nah, satu hal yang ya saya berharap ya sebaiknya janganlah ke sana lagi kalau parkir ya, karena saya itu jujur takut ketinggian Bapak Ibu Saudara ya, tempat-tempat yang tinggi. Nah itu kalau parkir masuk mallnya Paragon, biasanya saya pasti ke bawah, itu lebih nyaman ya, walaupun ada jalan yang agak sempit. Tapi kalau ke hotelnya, mau ndak mau harus naik Bapak Ibu Saudara. Dan itu rasanya muter itu nggak sampai-sampai. Sudah mau sampai ditutup karena penuh Bapak Ibu Saudara, harus naik lagi. Saya bilang, aduh wes next time saya enggak lah. Ya, kemarin sempat ngomong sama Jemima juga, next kalau kita ada waktu, kan hari-hari ini katanya Dieng itu lagi jadi tren untuk wisata ya, tempatnya bagus. Saya pernah ke Dieng beberapa puluh tahun yang lalu, tinggi sekali ya, karena sekarang sudah ada Jemima dan Jim, jadi saya bilang lain kali kalau next kalau diajak ke Kopeng, ajak Jim aja ya, karena itu ada jalan yang tinggi sekali. Saya pasti ngeredek Bapak Ibu ya, syukur-syukur ada anak lanang yang ada di sini ya, yang lain ada Galuh, ada Felix juga, yang lainnya yang tidak tak sebutkan namanya, tapi adalah Siko ya, Siko datang tidak hari ini ya. Oh ya, itu juga tingginya mungkin nggak kalah beda dengan pamannya ya, Oscar ya, cukup tinggi. Nah itu yang membuat saya benar-benar merasa takut juga dengan hal yang berbicara tentang ketinggian. Nah di sini dikatakan tingginya sekitar 828 meter dengan lebih dari 160 lantai. Banyak orang mengagumi puncaknya, tetapi rahasia utamanya justru berada di bawah tanah Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita pelajari. Karena apa? Fondasinya itu masuk ke dalam, itu sangat dalam. Kemudian sempat saya catat Burj Khalifa itu ditopang oleh 192 tiang pancang. Ya, masing-masing tiang memiliki diameter sekitar 1,5 meter dan ditanam sekitar 43 sampai 50 meter ke dalam tanah. Jadi itu benar-benar luar biasa. Ini tingginya ya, saya sempat juga kemarin ditunjukin Jemima. Ternyata Tom Cruise itu pernah ngambil film ya, ketika dia melanjutkan Mission Impossible yang keberapa, itu mengambil lokasi itu di Burj Khalifa dan gambarnya di atas puncak, tapi ternyata tidak di atas puncak sebetulnya Bapak Ibu Saudara, karena saya coba selidiki lagi. Ternyata Tom Cruise itu hanya ada di ketinggian 500 sekian. Masih ada 300 meter ke atas. Tapi itu luar biasa. Karena saya tidak mungkin berani Bapak Ibu Saudara. Dan dia bergelantungan diambil gambarnya ya untuk filmnya yang kesekian dari Mission Impossible. Jadi itu hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari bicara tentang sebuah fondasi. Artinya bahwa fondasi itu dibuat untuk menghadapi badai, bukan hanya menopang saat keadaan baik-baik adanya. Ya, karena itu memang betul-betul insinyurnya mempersiapkan semuanya dengan sedemikian rupa. Ya. Jadi jelas semakin tinggi bangunan, semakin dalam fondasinya. Nah, di sini kita juga belajar demikian juga, semakin besar rencana Tuhan dalam hidup kita, semakin dalam kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau yakin
hidup kita ini akan benar-benar diberkati dan jadi berkat yang luar biasa, ya kita harus benar-benar menempatkan Kristus sebagai fondasi yang utama di dalam setiap hidup kita. Karena fondasi menentukan kekuatan seluruh bangunan yang ada. Ya, jadi untuk itu apa yang menjadi dasar atau fondasi setiap keputusan kita, kepada siapa kita bersandar ketika kita menghadapi masalah, ya, itu akan benar-benar aplikasikan di dalam keseharian kita, di dalam segala hal yang akan kita hadapi. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah kita mesti harus menancapkan fondasi Kristus di dalam hidup kita. Ya, seperti yang di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Hidup yang dibangun di atas Kristus, ya, yang tentunya akan membawa sebuah perubahan, ya, yang mungkin kita merasa enggak mampu, tapi ada bagian di mana Tuhan yang akan memberikan kemampuan itu. Ya, karena jelas kalau kita melanjutkan dari semua bacaan ayat dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15, itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, semua benar-benar ketika kita ada di dalam Kristus, ada banyak hal yang Tuhan benar-benar akan nyatakan di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang ayat 7 disampaikan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, jelas sekali, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kemudian hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sekali lagi orang tua ya memang kita perlu untuk memberikan warisan secara fisik yang ada, tetapi yang terutama hari-hari ini, ya bahkan sebetulnya enggak bicara tentang hari-hari ini, tapi warisan yang luar biasa yang kita bisa berikan adalah bicara tentang iman, ya. Untuk itu poin yang kedua yang kita bisa lakukan, atau itu yang menjadi sebuah gaya hidup kita, dampak dari ketika kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mesti harus teguh dalam iman. Dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Saya mencoba menggali dari Efesus 4 ayat yang ke-14 sampai 15. Di sini dikatakan, mungkin bisa dibaca juga Bapak Ibu Saudara, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikannya, mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi ini hal yang mesti menjadi bagian dari hidup kita, yaitu teguh di dalam iman. Semakin teguh, bahkan dikatakan bertambah, ya. Teguh dalam iman, bertambah teguh di dalam iman. Ya. Karena sekali lagi iman yang teguh itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang salah, ajaran yang menyesatkan.
maupun juga hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena iman yang teguh itu berarti tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah yang ada. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya sempat mengikuti seminar, ya. Juga dikatakan di situ seminar akhir zaman. Nah, itu memang cukup kontroversi karena seringkali kalau diberi kesempatan pasti masing-masing punya argumen-argumen sendiri. Nah, sehingga memang pada hari itu tidak diizinkan untuk bertanya. Dan itu cukup membuat semuanya kondusif. Tapi Bapak Ibu Saudara, selesai dari semua yang saya ikuti, itu cukup melelahkan karena panjang ya yang disampaikan. Nah, di ujung dari semua apa yang disampaikan, ada satu hal yang membuat saya benar-benar merasa ini sesuatu yang tidak benar. Ya, makanya kita harus berhati-hati mengikuti kelas-kelas yang diadakan di luar sana, ya. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, beliau sempat sampaikan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dia sebutkan tanggal. Jadi itu benar-benar sangat menyesatkan. Kemudian saya sempat tanya karena saya nggak terlalu dengar, itu tempatnya penuh, ya. Teman saya bilang tanggal 27 Oktober tahun 2027. Nah, jadi kita mesti berhati-hati, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Abaikan saja, ya. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya, ya. Bahkan kapan datang, kapan hal itu terjadi, ya. Semua ada di dalam kehendak Bapa. Jadi bukan semua digotak-gatuk, ya. Kemudian dibuat skemanya, dibuat ilmiah, ya secara ilmu yang ada. Nah, sehingga itu cukup membingungkan dan kemudian menyesatkan. Jadi kita mesti harus teguh dalam iman kita. Ya, iman yang teguh tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang salah maupun keadaan-keadaan hidup yang mungkin serba sulit sekarang ini. Ya, karena iman yang teguh itu berarti kita harus tetap percaya, yakin kepada Tuhan di tengah masalah sekalipun. Ya. Jadi saya lebih mendorong Bapak Ibu Saudara untuk meyakini, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan apa yang kita pelajari bersama-sama, ya. Makanya hari-hari ini sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita rindu akan menjadi gereja yang benar-benar sehat, ya, sehat di dalam pengajarannya, ya, ya. Kemudian bertumbuh jemaatnya, ya, berdampak, ya, untuk semua yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa hebat, ya, tapi tidak jadi berkat, ya mesti harus mulai belajar, merefleksi lagi, mengulik lagi apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi kita punya value, yaitu bicara tentang kasih, integritas, kemudian bicara tentang grace, anugerah, ya. Kemudian bicara tentang kerendahan hati, kemudian bicara tentang kebenaran. Kualitasnya, ya, ketika kita sudah melakukan semua yang ada, kita harus buktikan dengan kualitas kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan kuantitasnya, tetapi bagaimana kualitas kita ini, ya. Kita benar-benar memiliki sebuah hubungan secara pribadi, relationship yang benar-benar itu teruji, ya, yaitu bicara tentang apa? SALT, spiritual, ya. Kemudian A-nya bicara tentang authority atau otoritas. Kita ini nggak boleh minder, tetapi juga nggak boleh merasa hebat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita punya gereja di tempat ini,
sampai dengan hari ini kita bisa melewati semuanya, itu bukan karena kita bisa. Itu semua karena ya hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ya. Kemudian L-nya bicara tentang leadership. Ya. Ini banyak anak-anak muda, anak businessman juga, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, bagaimana kita bisa membawa diri kita, memimpin, ya, menjadi seorang leader. Ya, makanya kualitasnya kita juga harus benar-benar bisa mengerjakan semua tanggung jawab yang dipercayakan di dalam leadership kita. Kemudian yang terakhir, transformer. Ya, bagaimana kita ini mengubah orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Mereka benar-benar bisa mengalami, melihat bagaimana hidup kita. Nah, jadi itu yang kedua, teguh dalam iman. Karena sekali lagi iman yang teguh tidak dibentuk ketika semuanya mudah, tetapi ketika kita tetap setia di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan terjadi, pasti Tuhan juga akan menyertai. Karena Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang akan membawa kita untuk mengalami dimensi-dimensi yang baru bersama dengan Dia. Dan kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga di ayat yang ke-7c dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini memang sepertinya mudah, tapi kenyataannya sulit ya Bapak Ibu Saudara. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, bersyukur adalah tanda sebuah kedewasaan di dalam kita bergereja. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak hanya bersyukur ketika menerima berkat, tetapi karena mengenal Kristus sebagai sumber dari segala sumber hidup kita. Ya, saya ulang, orang yang hidup di dalam Kristus tidak hanya bersyukur ketika menerima berkat, ya, atau mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi karena mengenal Kristus sebagai sumber dari apa yang seharusnya. Ya. Jadi hidup kita ini sumbernya ya Tuhan. Kalau hari ini kita diberkati luar biasa, ya itu juga semua karena Tuhan. Percayalah. Ya. Kadang hidup kita ini tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Makanya saya setuju juga dengan apa yang disampaikan senior pastor kita, ya, ketika selalu menyampaikan berkaitan dengan Kingdom Leadership Conference, ya, beliau selalu sampaikan bahwa barangkali ini KLC terakhir yang kita bisa ikuti, kan kita nggak pernah tahu juga, ya, atau mungkin barangkali Bapak Ibu Saudara, barangkali, ya, ini ibadah kita yang terakhir. Ya, saya enggak meden-medeni ya, enggak nakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Tetapi coba belajar untuk merenungkan hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau ngomong, wah itu gereja diberkati luar biasa. Iya, saya percaya. Ya, dengan segala fenomena yang terjadi hari-hari ini. Ya, saya rindu kita juga semakin diperlengkapi dengan fasilitas yang ada. Tapi sekali lagi esensinya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rindu. Kalau memang Tuhan izinkan, ya barangkali sekali lagi ini sudah nggak pakai LCD, ya, tapi pakai Videotron, ya. Saya ingat ketika beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ada di Kendal. Ini perlu saya juga sampaikan bahwa Kendal, di mana kita biasa beribadah di Hotel Sayin, mulai bulan Juli kemarin, itu merupakan
ibadah terakhir. Ya, karena dari pihak hotel tidak mengizinkan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, kemudian ya kami terima ya hal itu. Kemudian Bu Monik sampaikan kalau boleh sampai Agustus. Dan kemudian mereka sampaikan mengizinkan sampai akhir Agustus ini. Ya. Tapi jujur kemarin juga sempat berpikir kalau boleh sampai akhir tahun. Ya. Jadi kalau boleh, tapi belum sempat mengajukan. Ya. Dan satu hal ketika kami sampaikan di depan jemaat karena selesai ibadah kami ajak mereka meeting sebentar. Ya. Kemudian ada beberapa jemaat yang cukup lama. Ya, dia sampaikan bahwa karena di sana hanya ada beberapa keluarga ya, salah satu keluarga ini sampaikan, wes ibadahnya ke Semarang saja, katanya gitu. Nah tapi kan cukup jauh Bapak Ibu Saudara ya, karena beliau ini orang dari kota Weleri, jadi dari Kendal masih kurang lebih 40 menitan lagi, seperti itu. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian sempat nostalgia, kalau dulu dia sempat masih kecil, dia mengoperasikan OHP Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pakai slide yang dilepas, masukkan lagi, dinaikkan. Nah, saya bilang, OHP-nya Pak Roy masih simpan. Itu masih ada di belakang kita ini. Ya, jadi itu sebagian sejarah buat kita. Nah, kalau hari ini kita beralih menjadi LCD ya, itu juga ya bagian daripada sejarah ya. Nah next, saya tidak tahu apakah kita sudah disiapkan gereja tempat yang permanen ya, yang nanti sekalian videotronnya juga disiapkan atau bagaimana, saya nggak pernah tahu akan hal itu. Tapi bagian kita tetap harus mengerjakan ya. Bu Monik yang selalu mengingatkan kita yang tidak bisa cuma doa saja ya. Tapi nggak ada actionnya, nggak ada aktivitas yang kita lakukan. Jadi masing-masing mesti harus ada keseimbangan untuk saling melengkapi. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, saya dorong, ayo di tempat kita ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah permanen, ya sudah disiapkan dan itu semuanya kami pikirkan dengan baik-baik agar Bapak Ibu Saudara itu tidak setiap minggu itu ada di gereja terus. Maksudnya dari Senin sampai Minggu itu selalu ada kegiatan di gereja. Ya, sehingga kita mencoba untuk membuat jadwal-jadwal yang memang itu membawa dampak atau memperlengkapi jemaat. Ya, salah satunya adalah ada Kingdom Talk. Ya. Kemudian juga ada Rockman, Rockwoman. Ya. Kemudian juga ada doa pengerja, di mana kita bisa mengambil bagian, ya seluruh jemaat, ya. Jadi bukan hanya pengurus dan aktivis, tapi semua kita yang terhisap di dalam gereja kita ini. Ayo, sediakan waktu, ambil waktu, ya. Bukan karena kita sering di gereja, tetapi kita punya hati untuk sama-sama menjadi history maker-nya GBI Rock Semarang ini, ya. Dan saya percaya poin yang ketiga ini bicara tentang limpah dengan syukur, ya. Limpah dengan syukur, dikatakan dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, hatimu melimpah dengan syukur, ya. Bukan bicara tentang hendaklah perkataanmu melimpah dengan syukur, itu ya tidak tertulis di sini, tetapi jelas di sini dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ini bicara tentang hati, karena hati juga menjadi sebuah hal yang perlu kita pahami, ya, karena firman juga mengatakan, ya,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Jadi kalau hati baik, pasti keluarnya juga baik. Tapi kalau hatimu tidak baik, ya pasti yang keluar juga hal-hal yang tidak baik. Ya, ini sebetulnya simple, Bapak Ibu Saudara. Cuma memang ngomong gampang, ngelakoni orang gampang, katanya seperti itu, ya kan? Tapi ayo, kalau kita mau membuktikan bahwa kita menyembah raja di atas segala raja, kan kita ini warga kerajaan, ya lakukan apa yang jadi bagian kita. Ya. Sekali lagi, bersyukur adalah tanda kedewasaan rohani. Karena orang yang hidup di dalam Kristus tidak hanya bersyukur ketika menerima berkat, tetapi karena mengenal Kristus sebagai sumber hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya baca, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ini bicara tentang komunikasi, ya. Bagaimana relationship kita, ya, dengan Tuhan, ya, melalui doa. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apapun yang kita alami, belajar tetap bersyukur. Saya 3 kali ngalami, ya, artinya berpindah dari hotel yang ada. 2 kali, ya, tapi yang satu itu sudah kontrak. Jadi ketika Kendal itu ada, ya, sempat sebelumnya kami kontrak di sebuah tempat yang enggak terlalu besar. Yang pertama ketika awal-awal tahun 2003, ya, di mana 2002 perintisan, kemudian 2003 itu sempat karena setahun kami ada di satu hotel yang ada di Semarang. Nah, akhir tahun pihak manajemen juga memanggil saya akan menyampaikan beberapa hal yang mereka sudah agendakan, dan ternyata dari tahun 2002 pada waktu itu kita sekali pakai tempat ibadah itu 400.000. Nah, akhir tahun 2022, jadi masuk ke 2003, mereka sampaikan tahun depan kalau Bapak masih pakai tempatnya, harganya sudah naik. Nah, saya pikir naik ya mungkin 50.000, ya, atau berapalah, enggak sampai sekian. Tahu-tahu dia sampaikan sekali pakai menjadi 1 juta pada waktu itu. 2002, berarti sudah 24 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu saya bilang tidak menaikkan harga tetapi ngusir alus katanya. Ya. Jadi ya kami terima apa adanya, sampai jemaat itu kami ajak ibadah di Getsemani, rumah doa, ya, yang dulu ada tempat kayak kurungan burung itu, ya. Ya, sangkar burung. Kami pakai gitar, berapa orang. Nah, kemudian yang di Weleri, kami juga sempat ketika pakai satu tempat yang kami sewa, itu sudah direnov, kita kerjakan untuk kurang lebih 5 tahun ke depan. Baru dapat 1 tahun, Bapak Ibu Saudara, saya sempat ditelepon oleh pihak aparat yang ada di Weleri, ya, itu beberapa tahun yang lalu. Nah, saya ketemu dengan banyak orang-orang yang kalau orang Semarang ngomong, wis wonge sangar-sangar katanya gitu. Ya benar, saya sendiri ketemu dengan mereka. Waduh, Bapak Ibu Saudara, benar-benar di situ merasa terintimidasi. Ya. Karena saya sempat ditelepon, Bapak, benar Pak Pendeta yang ada di tempat ini. Oh iya Pak, tolong mulai hari ini jangan ada kegiatan apapun. Gitu. Bahkan komsel di tempat di rumah jemaat pun juga tidak diperbolehkan. Dan luar biasa, itu akhirnya ya kami mau tidak mau juga harus mengakhiri, ya, ibadah di tempat tersebut dan kemudian pindah ke Kendal. Nanti Kendal kemarin, ya, mereka juga sampaikan hal yang sama. Jadi itu sebuah pengalaman. Tapi justru di sini saya mau belajar
bahwa kita ini kan sudah menanamkan fondasi hidup kita ini, ya, bergereja kita ini kepada Tuhan yang luar biasa, ya, kepada Kristus. Nah, tentunya juga kita harus bertambah teguh di dalam iman kita apapun yang terjadi, dan belajar, yaitu tadi dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, syukuri aja. Saya bilang apapun yang kita bisa kerjakan, kita lakukan. Memang itu perjuangannya nggak mudah, ya. Kita mengikuti pergerakan-pergerakan yang ada. Tetapi ya itulah, dengan berbagai hal yang ada kemarin ketika akhirnya kita diberi tahu bahwa mulai Juli kita sudah tidak bisa menggunakan, ya kami sampaikan ke jemaat, ya ketika kita meeting setelah selesai ibadah, Bu Monik yang nangis. Nah, saya lihat Bu Monik nangis, saya ikut nangis, Bapak Ibu Saudara. Jadi rasanya itu, aduh, nggak sampai hati di sini, ya. Tapi ya saya mau belajar. Kalau Tuhan yang mau, ya kita ngikutin aja lah. Yang penting kita sudah lakukan apa yang jadi bagian kita. Selebihnya itu Tuhan yang akan kerjakan. Jadi ayo hidup ini terus, ya, terus bergulir, ya. Makanya gereja kita bulan ini menginjak tahun yang ke-15, ya. Tentunya memang semakin bertambah usianya, bertambah tua, ya. Tapi katanya tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan, ya. Jadi bagaimana kita ini akan terus melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Mengucap syukur bukan karena semua keadaan baik, ya, tetapi bersyukur adalah kehendak Allah bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Dan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, adalah anugerah. Ya, lakukan apa yang jadi bagian kita, dan Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Puji Tuhan. Saya undang yang bertugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama melanjutkan ibadah pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Percaya bahwa bukan dasar daripada pemikiran semata, tetapi Tuhan yang mau untuk kami benar-benar semakin hari semakin kokoh untuk menempatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kami, karena Kristus yang menjadi fondasi dalam hidup setiap kami. Dan terus teguh di dalam iman kami, bertambah dan bertambah teguh. Walaupun tidak mudah yang kami hadapi, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih kami memiliki hati yang berlimpah dengan syukur. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu bersama dengan Ibu Ervi, Bu Lestari, Ibu Evi, dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan ini bukan sesuatu rutinitas yang kami lakukan, tetapi percaya kami mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, menebus segala dosa kesalahan kami. Dan ada hal-hal baru yang Tuhan akan singkapkan, Tuhan nyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadir.
mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekali lagi mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kembali hambamu berdoa, menyerahkan akan setiap anak-anakmu yang hari ini ada bersama-sama di tempat ini. Kami mau mengingat apa yang Kau sudah lakukan di kayu salib, menebus, melayakkan setiap kami, bahkan memilih setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya tidak berhenti sampai di sini, karena Engkau akan terus menyertai, memberkati, bahkan membawa setiap kami untuk masuk lebih lagi ke dalam dimensi-dimensi yang baru bersama dengan Engkau. Tahun-tahun yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Sejenak sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui kesehatan, melalui komunitas, melalui pekerjaan, bahkan hal-hal yang Tuhan percayakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, dan kami bersyukur. Kau lihat akan setiap anak-anak-Mu yang ada.
Mereka menaikkan ucapan syukur kepadamu secara pribadi. Mereka menyadari betapa besar harga yang Engkau bayar untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Dan sudah seharusnya hal itu yang membuat setiap kami ini menghargai dan menghormati akan pengorbananmu di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan anak-anak, Rocky bisa maju ke depan dan saya persilakan Pak Agus bisa berdoa buat generasi yang hari ini hadir. Ya, kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, begitu penting kita bawa anak-anak kita untuk datang memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini, membuat mereka memiliki fondasi yang kuat pengenalan akan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengingatkan bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar, manusia semakin mencintai dirinya sendiri, tidak hormat kepada orang tua, pemberontak kepada orang tua, tidak mengasihi Tuhan. Ya, itu sebabnya kita bersyukur masih ada generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Ya, kita berdoa buat mereka. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, kepada anak-anak kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyisakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Anak-anak ini menjadi generasi penerus gereja, menjadi generasi penerus keluarga, bahkan menjadi generasi penerus bangsa yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur memberkati anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Perlengkapi mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dibangun di dalam fondasi yang kuat pengenalan akan Tuhan, semakin teguh berdiri di dalam Tuhan, tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam kesulitan zaman, dan semakin hidupnya berdampak bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam kehidupannya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik, tetapi lewat anak-anak ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Lewat anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka dapat mewarnai dunia, sehingga kasih Kristus nyata lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua mereka, berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berkati guru-guru sekolah minggu, berikanlah hikmat dan urapan yang baru dari Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam Rock News minggu ini. Dan Rock News kali ini cukup spesial karena ada satu momen istimewa yang sedang kita rayakan bersama.
Ya, bulan ini GBI Rock Semarang sudah berusia 15 tahun. Bukan waktu yang sebentar, tapi ada banyak cerita, ada banyak proses, banyak perjuangan, tantangan di dalamnya. Tapi ada begitu banyak penyertaan Tuhan yang sudah kita alami bersama selama 15 tahun ini. Tapi hal yang lebih penting dari sekedar bertambahnya usia gereja kita adalah bagaimana kita terus bertumbuh menjadi gereja yang Tuhan kehendaki dan kita punya visi yang terus menjadi arah di dalam perjalanan kita, yaitu menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berdampak. Sehat acaranya, bertumbuh jemaatnya, dan berdampak hidupnya. Karena gereja bukan hanya tempat kita berkumpul setiap minggu, tetapi tempat kita dibentuk, tempat kita dikuatkan, bertumbuh bersama, dan akhirnya diutus keluar untuk menjadi berkat dan membawa dampak bagi dunia ini. Untuk itu, supaya perjalanan kita menuju gereja yang sehat, bertumbuh, dan berdampak ini terus berjalan, ada beberapa hal yang tentunya perlu untuk kita ikuti dan kita lakukan bersama. Dan berikut ini adalah Rock News minggu ini. Bicara tentang bertumbuh, kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Jangan sampai iman kita kering. Ayo KM, mari bergabung di dalam komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena lewat komunitas kita bukan cuma punya tempat untuk berkumpul, tapi juga tempat di mana kita bisa saling mengenal, saling menguatkan, dan berjalan bersama. Jadi, jangan cuma ketemu hari Minggu saja ya, cari komunitasmu, ikut bertumbuh bersama. Gereja yang sehat salah satunya dimulai dari ajarannya. Karena itu kita juga perlu terus belajar dan memperdalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Untuk itu buat Bapak Ibu dan Saudara yang rindu semakin untuk mengenal karakter Kristus, jangan lewatkan Kingdom Talk setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Kalau kita rindu gereja kita berdampak, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu doa. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa dan negara, bagi kota kita, terlebih lagi bagi setiap pergerakan GBI Rock Semarang. Amin. Mari kita dukung dalam doa setiap apa yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Karena kita percaya setiap langkah yang kita ambil bukan sekedar program atau kegiatan, tetapi bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui gereja kita. Dan tentunya kita semua punya bagian untuk menjadi dampak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, jangan ragu untuk melayani. Karena setiap kita diberikan skill dan juga kesempatan untuk dipakai Tuhan. Dan melalui pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak person berikut ini. 15 tahun perjalanan GBI Rock Semarang tentunya bukan akhir dari sebuah perjalanan. Justru ini menjadi sebuah kesempatan untuk melihat ke depan dengan iman yang lebih besar. Terus menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berdampak. Mari terus berjalan bersama dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mari memasuki tahun-tahun berikutnya dengan hati yang tetap sehat, iman yang terus bertumbuh, dan kehidupan yang semakin berdampak. Happy 15th anniversary GBI Rock Semarang. Stay healthy, Stay faithful, and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Maaf saya gagal fokus dengan minuman yang ada di depan Pak Gung. Es teh ya Pak Gung. Oh, es kopi. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali ibadah di GBI Rock Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dari Sidoarjo, boleh lambaikan tangan. Beliau ada acara di Semarang. Kami menyambut, selamat datang Bapak Ibu Saudara.
Kemudian pendaftaran katekisasi baptisan sampai saat ini masih dibuka Bapak Ibu Saudara. Jadi langsung bisa mendaftar ke Pister Agus ya. Kenapa harus ada katekisasi baptisan? Itu tadi request dari Pister Agus ya. Karena katekisasi baptisan itu sangat penting Bapak Ibu, karena merupakan basic atau fondasi iman kekristenan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu untuk putra-putrinya dibaptis, boleh langsung mendaftar kepada Pister Agus. Kemudian pengumuman penting untuk KGC, mengawali bulan Agustus, mengundang seluruh jemaat KGC untuk hadir dalam Worship Night dengan tema Worship for the Nation. Bulan Agustus adalah momen di mana bulan kemerdekaan, di mana bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Untuk itu, mari bersama-sama khusus KGC datang untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa bagi bangsa Indonesia agar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam negeri kita tercinta. Mari datang sebagai satu keluarga di dalam Kristus untuk menyembah, berdoa bagi bangsa Indonesia yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus jam 7 malam di GPI Rock Semarang. Jadi kakak-kakak KGC, ayo bergabung di dalam Worship Night besok Selasa. Kemudian untuk minggu depan pada tanggal 8 Agustus akan ada ibadah spesial HUT GPI Rock Semarang yang ke-15 Bapak Ibu Saudara dengan tema One Vision, satu visi. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah HUT GPI Rock Semarang dengan tema One Vision pada hari Minggu pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Pister Mirsa Elois dari Bogor. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman dan berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kami segenap panitia menghimbau Bapak Ibu Saudara jangan terlambat untuk datang. Kalau bisa diusahakan sebelum jam 9 sudah ada di tempat ini. Karena akan ada rangkaian ibadah spesial, ada penampilan spesial, dan juga ada pengumuman pemenang lomba satu visi, satu gerakan. Jadi kami mohon seluruh jemaat diusahakan untuk hadir tepat waktu sebelum jam 9 pagi. Kemudian untuk info persembahan ada 2 cara Bapak Ibu Saudara. Bisa secara manual dengan amplop persembahan yang sudah diserahkan oleh Aser. Kemudian bisa melalui digital atau scan kiris dengan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, 05 untuk pembangunan. Dan ini ada tambahan dari panitia Bapak Ibu Saudara. Kami panitia HUT GPI Rock mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur dan mendukung untuk acara HUT GPI Rock. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dalam bentuk snack, souvenir atau yang lainnya, bisa menghubungi saya. Atau yang rindu menabur berupa persembahan, bisa melalui dengan scan kiris dengan kode unik 015 atau dengan amplop persembahan yang dicentang. Ini contohnya Bapak Ibu yang paling bawah, itu adalah persembahan lain-lain, bisa ditambah dengan tulisan HUT. Dan nanti akan diserahkan di depan kotak persembahan yang ada di depan kanan dan kiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Dan kami akan selalu berakar di dalam Tuhan
dan kami akan selalu mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, baik suka, senang, duka, apapun pergumulan kami tetap percaya kepada Engkau, karena Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami yang tulus Tuhan. Kiranya Tuhan, semua yang kami persembahkan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan memberi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kembali hamba berdoa dengan otoritas-Mu. Hamba memintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.